pada saat pengobatan kemo itu ya berbeda dengan cerita yang saya dengar dari teman-teman yang mengalami sakit kanker. Kontrol di awal, operasi, kemo, dan radiasi itu memang sangat-sangat besar biayanya. Pola makan di awal kemo itu memang sangat susah ya. Saya juga melakukan coffee enema ya untuk membuang racun-racun yang ada pada tubuh saya. Saya merasa kalau pengobatan itu benar-benar akan menyembuhkan saya. Jadi pada saat pengobatan kemo itu ya berbeda dengan cerita-cerita ya mungkin yang saya dengar dari teman-teman yang juga mengalami sakit kanker. Itu kan ada yang mengalami sakit gitu. Nah puji Tuhan saya itu tidak pernah mengalami sakit pada saat kemo. Tapi memang saya merasa sangat-sangat lemah, mual, tidak merasa sakit ya. Saya kebetulan dari kantor juga masih diberi WFH, jadi saya bisa beristirahat di rumah ya, jadi sekitar 2 jam gitu. Saya misalnya kerja, kalau sudah capek saya nanti istirahat dulu sebentar gitu. Dengan diberikannya saya kesempatan WFH juga sangat membantu bagi saya dan keluarga ya. Karena saya juga jadi tetap masih mendapat gaji secara full dari perusahaan. Saya juga pada saat kemo itu saya suka ketiduran gitu loh. Jadi dari awal ketika sudah mulai kemo saya itu sudah siap. Jadi saya itu sudah sampai selesai gitu. Dokternya kadang-kadang bilang, Bu Pesta, saya suka dibangun nih gitu loh Bu kemonya udah selesai gitu. Saya benar-benar bisa istirahat dengan baik ya selama kemo. Saya merasa kalau pengobatan itu benar-benar akan menyembuhkan saya. Dan jadi saya benar-benar merasa kalau memang Tuhan itu benar-benar selalu menemani saya saat pengobatan. Mungkin saya waktu kemo itu tidak ada merasa apa-apa ya, kemungkinan juga pasti karena sangat dibantu oleh makanan yang saya konsumsi ya, yang sudah memang dibantu oleh rekan-rekan saya dari kantor gitu kan. Saya minum jus dari organik ya, terus saya juga ada suplemen, ada infus vitamin. Yang saya percaya itu pasti sangat membantu saya. Untuk pola makan di awal kemo itu memang sangat susah ya, sangat susah karena saya kan merasa mual, tapi puji syukurnya nggak sampai muntah. Jadi saya tetap masih bisa mengkonsumsi walaupun susah, saya coba sedikit-sedikit, tapi dengan minum jus itu bisa membantu mengenyangkan saya. Saya juga mengkonsumsi sayur yang banyak, terus buah-buahan yang banyak, dan itu juga semuanya direbus dan dikukus. Jadi tidak ada yang goreng-gorengan, saya juga tidak konsumsi yang goreng-gorengan. Tidak memakan daging dan juga tidak mengkonsumsi gula. Jadi saya benar-benar diperbanyak dengan buah dan sayur-sayuran. Kalau untuk jus itu kebetulan ada 2 jenis jus yang saya konsumsi ya. Jadi ada apple carrot namanya sama green juice. Itu ada 9 botol setiap harinya. Satu botolnya itu yang 250 ml. Jadi saya itu rutin mengkonsumsi itu, ada jadwalnya sekali 1 jam gitu. Jadi ganti-gantian apple carrot, green juice gitu. Kalau saya merasa agak lapar, nanti saya makan buah. Saya minum jus, diselingi kemudian buah, terus rebus-rebusan, dan infus vitamin C 10 gram setiap minggunya. Jadi itu sangat-sangat membantu saya dalam proses saat kemoterapi. Saya juga melakukan coffee enema ya, jadi itu manfaatnya untuk membuang racun-racun yang ada pada tubuh saya. Jadi saya itu melakukan coffee enema 3 kali dalam sehari. Jadi pagi, siang, dan sore menjelang malam ya. Jadi saya benar-benar
Coffee Enema itu sangat membantu kita untuk membersihkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Jadi badan itu terasa ringan, untuk makan juga kita jadi enak gitu, karena perut kita itu jadi seperti bersih gitu ya, dibersihin sama dengan Coffee Enema itu. Nah, untuk Coffee Enema saya juga dapat pengetahuannya itu dari klinik di kantor saya ya. Jadi di perusahaan itu kan ada kliniknya, ada apoteknya, dan ada labnya. Nah, jadi di sana saya itu diajarin gitu bagaimana cara untuk menggunakan Coffee Enemanya. Jadi kita itu dikasih tahu caranya, jadi tinggal praktek di rumah. Jadi itu sangat-sangat membantu saya. Nah, untuk pembiayaan, ya seperti kita tahu ya, kalau untuk penyakit kanker itu memang biayanya sangat mahal. Apalagi mulai dari kontrol di awal, operasi, kemo, dan radiasi, itu memang sangat-sangat besar biayanya. Jadi waktu itu puji syukur saya juga selalu dibantu oleh tim-tim teman-teman saya yang di kantor ya. Jadi pada saat di awal, pada saat kontrol, pada saat operasi, dan melakukan pemeriksaan di awal yang seperti PA, itu kami menggunakan asuransi kesehatan karyawan. Tapi untuk kemoterapi dan radiasi itu saya menggunakan BPJS. Nah, namun demikian obat kemo itu kan tidak semua dijamin BPJS ya. Jadi saya juga sebagian menggunakan jaminan asuransi kesehatan dari asuransi kesehatan karyawan di perusahaan. Untuk pengobatan nutrisional dan infus vitamin C, biayanya dibantu oleh perusahaan. Sekali lagi, saya sangat beruntung bekerja di perusahaan asuransi yang mempunyai ada klinik Sima Sehat, ada apoteknya, dan juga ada labnya. Jadi pada saat saya pengobatan itu, yang jus itu saya dapatkan ada jus bar di kantin kita ya. Jadi memang ada satu booth khusus untuk menyediakan jus yang terbuat dari organik. Nah, kalau untuk suplemen-suplemen saya dapat dari klinik Sima Sehat yang ada di kantor, dan untuk infus vitamin C saya juga dapat dari lab yang ada di perusahaan. Untuk melakukan follow up dari pengobatan yang saya jalani, klinik Sima Sehat bekerja sama dengan RGCC, di mana itu ada labnya di Yunani. Jadi klinik Sima Sehat mengambil dari darah saya, kemudian mengirimkannya ke lab yang di Yunani. Nah, hasilnya itu keluar 3 minggu kemudian. Dari 2 kali pemeriksaan yang dilakukan, tidak ada pertumbuhan sel kanker pada diri saya, dan juga tidak ada penyebaran pada darah saya. Saya sangat berterima kasih atas semua pengobatan yang saya jalani ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya percaya ini semua adalah atas campur tangan dan penyertaan Tuhan atas semua pengobatan yang saya jalani. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Asuransi Sinarmas, kepada Bapak Pimpinan yang sangat-sangat membantu saya selama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di kantor yang saya percaya mereka semua mendoakan saya dan juga sangat mensupport saya. Khususnya buat atasan saya, Dr. Koni, dan juga Dr. Rosa yang banyak memberi masukan-masukan mengenai sakit saya. Saya juga berterima kasih secara khusus buat suami saya dan anak-anak saya yang selalu mendampingi saya 24 jam di rumah ya saat itu.
Saya sangat berterima kasih buat orang tua saya, mama saya yang selalu mendoakan saya dan juga keluarga-keluarga saya. Saya tidak bisa membalasnya dengan apapun, tapi saya percaya dan saya mendoakan semoga semuanya sehat-sehat, Sinarmas semakin maju ke depannya, semakin berkembang dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga semua teman-teman saya diberikan kesehatan dan diberikan berkat-berkat dari Tuhan.